Halo, selamat pagi. Motovlog Padang. Apa kabarnya? Baik kan? Oke. Berawal di pagi yang cerah ini, di awal masih dalam rangka awal tahun baru 2021, Motovlog Padang hadir lagi dengan konten terbaru di awal tahun 2001. Berawal tadi kita mulai start di depan pool ALS, di sebelahnya yaitu pool bus Family Raya. Kita hari ini akan membahas tema tentang mulai bergairahnya armada bus dibandingkan dengan pesawat. Bagaimana keseruannya? Simak video berikut ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, di pagi ini kita saksikan di sebelah kanan itu juga adalah pool bus MTM, bus tujuan Pulau Jawa, Padang. Seperti tema kita hari ini, jadinya mulai bergairahnya. Nah, ini juga ada, bentar, Yolanda Prima. Di depan juga ada Sempati Star. Nah ini ada lalu yang masuk. Nah ini dia Star. Ini adalah poolnya di Padang. Ya, bicara tentang apa? Bus. Memang di kawasan bypass ini, terutama bypass Lubuk Begalung sampai bypass Kuranji, nanti kita akan menemui beberapa pool-pool besar trayek jauh, tambang-tambang jauh. Nah di depan juga kita lihat di sana ada Kurnia sama Anugrah. Bisa dilihat. Nah ini dia Kurnia sama Anugrah, tujuan Aceh dan Jawa. Dan untuk bus yang di dompetnya Tanah Minang, ANS sama NPM, poolnya di pusat kota. Nanti akan kita tunjukin. Kalau untuk pool NPM, ANS itu di Jalan Patut Sulaiman. Kalau untuk pool NPM itu di Esparman, di samping Hotel Pangeran. Nah ini ada Epastar. Nah ini dia Epastar tujuan Palembang. Memang di Sumatera Barat untuk bus AKDP antar kota dalam provinsi dan AKAP antar kota antar provinsi juga tidak memiliki terminal resmi, karena dahulu sempat dibangun terminal resmi untuk bus ini, tapi tidak berfungsi dan tidak jalan. Dan akhirnya sekarang terminal tersebut dijadikan kantor balai kota Kota Padang. Nah kita berbelok ke kiri dulu menuju full bus NPM sama ANS.
tadi sudah kalian lihat ada berapa ya tadi ya? 6 ya. ALS, Family Raya, MPM, Sempati Star. Nah, saya nggak hitung lagi tuh. Nah, memang di sana tempat pool mereka. Dan rata-rata harga yang mereka tarifkan untuk ke Jakarta yaitu di kisaran 400-an sampai 500-an, tergantung kelasnya. Ada juga sih 2,5, tergantung kelasnya yang kalian pakai. Mengapa sekarang di bus Sumatera atau bus, khususnya bus di Sumatera Barat, lagi naik atau peningkatan penumpangnya lagi naik? Ya, semua karena kembali lagi dengan jarak tempuh yang dijanjikan oleh armada transportasi tersebut. Karena tidak dipungkiri keberadaan tol Sumatera akan mempersingkat jarak tempuh dari Padang ke Jakarta. Bahkan ada yang bisa membuat rekor kurang dari 1 hari atau 23 jam Padang Jakarta, dibandingkan pada mode yang lama atau zaman sebelum ini, masa sebelum ini. Padang Jakarta itu bisa menempuh waktu 2 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Ya, karena tidak dipungkiri jalur Sumatera itu adalah jalur yang sangat jahat sekali. Maksudnya banyak berlubang, tikungannya tajam dan rawan terhadap bencana atau gangguan. Nah, jadi pada sebelum masa ini orang lebih memilih naik pesawat terbang dibandingkan dengan bus. Karena walaupun mahal, biasanya kapal terbang biasanya sih dari Padang Jakarta kisaran 600 sampai 1 jutaan. Inilah lebih efektif dulunya. Oke. Adapun semangat para owner pemilik armada bus, mereka sekarang sudah invest beberapa banyak armada baru, contohnya MPM, MPM, dan ANS. Bahkan ada pemain baru yang membuka trayek lagi ke Padang Jakarta seperti KMS, seperti Gajang Pesisir. Nah, kemudian banyak bus armada baru lagi. Ya, terlebih karena kenyamanan dan juga penghematan budget dibandingkan dengan naik pesawat dengan jarak tempuh yang kurang dari 1 hari atau 24 jam, dinilai worth it dan sangat menghemat sekali bagi pengguna. Dan juga standar-standar yang diberlakukan di armada sendiri sudah meningkatkan kualitasnya, mulai dari kebersihan, mulai dari protap COVID, dan juga mulai dari kenyamanan dengan armada barunya. Oke, kita sudah sampai di simpang Pasa Alai. Kita akan berbelok ke kanan. Oh, bukan, bagusnya kita ke kanan aja. Karena tujuan kita nanti adalah ke Transmart. Jadi buat kalian yang mau ke Padang atau ke Sumatera Barat, nggak usah ragu,
Silahkan memilih armada mana yang dirasa kalian tepat, yang bisa kalian lihat yang tadi, yang kita lihat tadi bisa dipilih salah satunya, karena mereka adalah pemain-pemain baru dan juga pemain-pemain lama dan sudah memiliki armada-armada yang baru. Berdasarkan data yang saya terima, setiap armada itu setiap hari rutin reguler Padang Jakarta minimal 2 armada, sedangkan dengan shift 40 atau 28 full, bisa dibayangkan bahwa begitu padatnya peminat atau pelaku pejalan menggunakan armada bus, atau bisa dibilang jalur pulang pergi dari Jakarta Padang itu sangat banyak, dan itu sangat menjanjikan buat para pemilik armada bus. Dan rata-rata mereka untuk pemesan tiket bisa dibeli dengan online, bisa dengan Redbus atau dengan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mereka sediakan. Karena pada hari ini atau zaman sekarang, pembelian online melalui tiket.com atau apapun itu sudah mulai terbiasa. Di depan kita ada lihat pesta perkawinan. Jujur untuk di Padang udah dicabut penyelenggaraan persepsi pernikahan, sudah dibolehkan. Oke, ini adalah kawasan Gunung Pangilun yang dulu kemarin sudah pernah kita explore. Oke, terima kasih. Sekian dulu motovlog kita membahas tentang mulai bergairahnya armada darat, terutama bus Padang Pulau Jawa. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kelibetan kata-kata. Saya sudahi, sampai jumpa di motovlog Padang selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan jangan lupa tidak bosan-bosannya komen, like, share, dan subscribe channel saya sebagai atensi buat saya agar lebih bergairah membuat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, see you.